Halo semuanya, jumpa lagi di channel Itu Mudah. Pada video kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus penjumlahan di Excel. Video kita kali ini diperuntukkan bagi teman-teman yang pemula belajar di Excel. Oke, langsung saja kita beri contoh. Di sini saya sudah membuatkan tabel penilaian di mana setiap orang di sini mempunyai 4 nilai ya. Nilai pertama, nilai tes kedua, nilai tes ketiga, nilai tes keempat. Untuk menjumlahkan nilai di Excel kita menggunakan 4 rumus. Di sini yang pertama adalah rumus dasar, di mana di sini saya tuliskan sel 1 ditambah sel 2 ditambah sel 3 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita beri contoh ya. Pertama, kita klik di mana tujuannya untuk penjumlahan di sini. Misal ini adalah untuk nama bunga ini, saya akan menjumlahkan hasil tes 1, tes kedua, tes ketiga dan tes keempat. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menjumlahkan di H3. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya ketik pada keyboard sama dengan, kemudian hasil tes pertama itu berada di D3, maka di keyboard saya ketikkan D3, kemudian ditambah, di sini adalah nilai tes yang kedua adalah E3. Oke, saya ketik pada keyboard E3, kemudian saya tambahkan lagi di sini nilai tes yang ketiga adalah di F3, kemudian kita tambah lagi di sini hasil nilai tes keempat berada di G3. Setelah ini rumusnya kita tulis, kemudian kita klik enter. Oke, di sini hasilnya adalah 285. Untuk menjumlahkan nilai yang bawahnya ini, kita tidak perlu mengulang-ulang untuk menulis rumusnya. Tinggal kita klik di sini, kemudian kita kopikan rumus dengan cara kursor ini kita alihkan ke pojok kanan bawah. Kemudian setelah mengecil menjadi tanda plus, kita tarik ke bawah sampai dengan di H15 ya ini ya. Oke, kemudian lah di sini dimana setiap orang di sini nilainya sudah otomatis terjumlah dengan benar. Ini adalah cara yang pertama. Bisa juga kita menggunakan dengan cara ini, saya hapus dulu. Oke, ini kita ketikkan pada keyboard. Untuk rumus yang pertama ini adalah kita ketikkan pada keyboard sama dengan, kemudian kita tinggal klik di sini. Ini adalah D3, kita klik D3, kita ketikkan pada keyboard, ditambah ini adalah E3, kita tinggal klik ya, klik, kemudian kita klik tes yang ketiga, kemudian ditambah, kita klik yang tes keempat, kemudian kita tekan enter. Nah, hasilnya sama 285. Dan ini untuk ke bawahnya kita tidak perlu menulis lagi, tinggal kita arahkan kursor ini ke pojok kanan paling bawah. Kemudian setelah tandanya menjadi plus yang kecil ini, kita tarik ke bawah. Nah, ini otomatis terjumlah dan tercopy rumusnya tadi. Oke, ini adalah cara yang pertama. Kemudian kita menggunakan rumus yang kedua ini. Ini menggunakan sama dengan sum dalam kurung sel ini, sel
titik koma, sel tes kedua, titik koma, sel tes ketiga, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya hapus dulu, kita delete. Nah, klik di sini sama dengan, kemudian kita ketik sum, kemudian kita kasih tanda kurung. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda klik tanda kurung, di sini sudah ada panjuannya. Apabila di sini muncul titik koma, maka yang perlu Anda perhatikan adalah Anda juga harus menuliskan titik koma. Itu adalah koma, maka yang perlu Anda lakukan adalah ketik juga dengan koma. Oke, kita lanjut. Ini kita klik D3 titik koma, E3 titik koma, F3 titik koma, dan G3. Setelah itu kita tutup dengan kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama kan, 285. Oke, untuk mengkopikannya kita tinggal taruh kursor ini pada pojok kanan bawah. Setelah menjadi kecil kita tarik ke bawah. Otomatis yang bagian bawah ini semuanya akan terjumlah sendiri. Oke, saya hapus dulu sebelum kita menginjak ke yang ketiga. Di sini yang ketiga ini adalah menggunakan rumus sum dalam kurung sel awal titik koma sel akhir. Ini adalah rank ya. Jadi langsung saja saya contohkan di sini. Sama dengan sum dalam kurung, kita ketik jangkauannya di sini adalah D3, kemudian kita blok sama dengan sampai dengan G3, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Hasilnya sama ya, di sini adalah 285, dan ini berlaku apabila angka yang kita jumlahkan itu adalah berurutan. Di sini adalah D3, E3, F3, dan G3. Apabila angka yang kita jumlahkan tidak berurutan, maka ini tidak bisa. Contoh di sini adalah D3 ditambah dengan F3 ditambah dengan, misalnya di sini ada angka lagi di I3, maka rumus ini tidak berlaku. Nah, untuk mengkopikannya kita tinggal taruh kursor ini pada pojok kanan bawah, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya sama dan otomatis tercopy semuanya. Oke, sebelum kita menginjak ke rumus yang keempat, kita akan hapus dulu. Oke, yang keempat di sini kita menggunakan rumus auto sum. Nah, letak rumusnya ini berada pada di kanan atas di menu editing. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik tujuan untuk totalnya sini. Misal ini saya akan menjumlahkan dari D3 sampai dengan G3, maka hasilnya kita taruh di H3. Maka kita klik di sini, kemudian kita klik auto sum di sini, maka otomatis di sini rumusnya sudah tertulis dengan otomatis, tinggal kita klik enter. Nah, hasilnya sama 285. Kita tinggal taruh kursor ini pada pojok kanan bawah, kemudian kita tarik ke bawah, dan hasilnya sama, rumus juga tercopy dengan otomatis. Ini juga berlaku untuk misal kita akan menjumlahkan dari D3 sini
sampai dengan D17. Oke, kita klik pada tujuannya di sini, kemudian kita klik auto sum. Otomatis di sini adalah D3 sampai dengan D17. Kita tinggal enter. Oke, untuk menjumlahkannya ke arah kanan, ke baris-baris berikutnya kanan-kanan ini, kita tinggal klik di sini, kita arahkan kursor pada pojok kanan bawah. Setelah berubah sini kita tarik, maka otomatis rumus tadi tercopy pada masing-masing sel di sini. Oke, terima kasih. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.